buat kalian yang lagi nonton videonya, boleh banget ya kalian fullin volume kalian biar penjelasan dari supply chain management semakin terjelas nih dari penjelasan kelompok 7-nya. Buat kalian yang lagi nonton videonya, semisal nanti ada video ataupun audio yang tidak pas, mohon maaf banget nih dari kelompok 7, silahkan buat menonton ya. Supply chain management atau bisa disebut juga dengan manajemen rantai pasokan yang dimasuk dalam supply chain management di sini yaitu disiplin bisnis dan teknologi yang mengacu pada cara-cara untuk koordinasi aktivitas yang terlibat dalam pembelian, desain dan juga membangun dan menjual produk. Menggunakan teknologi informasi untuk menciptakan antar perusahaan lintas fungsi atau menghubungkan lebih dari satu organisasi atau perusahaan yang disebut juga dengan sistem informasi SCM atau supply chain management. Dalam supply chain management atau rantai pasok manajemen ini merupakan bagian yang sangat penting pada sebuah perusahaan yang baik mengindikasikan daya saing perusahaan yang tinggi dan berkualitas. Dalam supply chain management atau SCM ini didefinisikan juga sebagai koordinasi penjadwalan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, penyediaan, dan pengiriman kepada konsumen. Pengelolaan dan pengendalian supply chain management mencakup material atau bahan mentah, pembayaran, informasi dari pemasok ke produsen dan dari pedagang grosir ke konsumen. Cakupan manajemen rantai pasok juga mencapai administrasi harian, operasi dan juga logistik perusahaan. Untuk slide selanjutnya yaitu ada pemain utama SCM. Untuk pemain utama di sini yang dimaksud adalah siapa saja sih yang termasuk dalam kegiatan dari SCM atau supply chain management di sini. Yang pertama ada supplier. Untuk supplier yang dimaksud yaitu sumber yang menyediakan bahan pertama, di mana mata rantai penyaluran barang akan dimulai. Bahan bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, dan juga suku cadang atau barang dagang. Untuk yang selanjutnya ada manufaktur. Untuk manufaktur yaitu merupakan tempat mengkonversi atau menyelesaikan suatu barang. Biasanya sih disebut dengan finishing. Dalam yang ketiga yaitu ada distribusi. Untuk distribusi di sini saya menjelaskan bahwa barang jadi yang akan dihasilkan diberikan kepada pelanggan, di mana biasanya menggunakan jasa distributor atau wholesaler yang merupakan pedagang besar dalam jumlahnya. Mungkin kepemimpinan dalam perusahaan itu menyediakan dalam jumlah besar. Yang selanjutnya ada retail outlets. Untuk retail outlets dari pedagang besar diserahkan kepada toko pengecer atau retail outlets-nya sendiri. Walaupun ada mungkin beberapa penjual yang langsung memberikannya kepada customer, namun secara relatif jumlahnya tidak banyak. Yang terakhir ada customer. Dalam customer di sini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada pelanggan, retailers, distributor, manufaktur, dan juga supplier. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Untuk selanjutnya yaitu jenis sistem supply chain management yang terdiri dari dua, yaitu sistem perencanaan rantai pasok dan sistem eksekusi rantai pasok. Sistem perencanaan rantai pasok terdiri dari memprediksi permintaan untuk produk tertentu dan mempersiapkan pemasok dan rencana perbaikan untuk produk tersebut. Yang kedua, menghitung jumlah produk yang akan diproduksi dalam periode tertentu. Kemudian eksekusi rantai pasok untuk mengalirkan produk dari produsen ke distributor, ke penjual, kemudian ke pelanggan untuk memastikan pengiriman produk tetap. Kemudian menyediakan informasi tentang status pesanan yang sedang diproses sehingga penjual dapat memberikan tanggal pengiriman yang tepat kepada pelanggan. Kemudian ada manfaat supply chain management. Yang pertama ada menjaga hubungan bisnis antar perusahaan. Yang dimaksud di sini adalah kerjasama merupakan kunci keberhasilan untuk meningkatkan omset penjualan suatu produk. Kemudian yang kedua ada menjaga kepuasan dari customer. Menjaga dan meningkatkan kepuasan dari customer merupakan kunci dalam meningkatkan SCM itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada mencapai efisiensi biaya pada seluruh tahapan. Yang dimaksud di sini adalah menggunakan supply chain management, perusahaan Anda dapat menghemat biaya pengeluaran seminimal mungkin. Kemudian yang terakhir ada memenangkan persaingan
sistem informasi yang tepat, maka dapat mendukung kualitas dan produksi perusahaan menjadi lebih baik lagi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan dengan teman saya. Yang selanjutnya fungsi supply chain management. Yang pertama, untuk mengubah bahan barang baku atau barang mentah menjadi barang jadi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Yang kedua, untuk melakukan migrasi pasar di mana dapat menghubungkan perusahaan dengan distributor produk tersebut. Untuk memastikan dan mengelola pembiayaan terkait dengan suplai pasar, perencanaan produk hingga biaya lain di luar pembiayaan fisik. Kemudian ada tahapan SCM. Yang pertama ada customer. Tahap pertama yang memulai manajemen rantai pasok berasal dari konsumen. Yang kedua ada planning. Setelah pesanan diterima oleh produsen, tim atau departemen perencanaan akan membuat perencanaan mengenai produksi produk yang diminta. Yang ketiga purchasing. Tahap ketiga dalam manajemen rantai pasok adalah pembelian bahan baku. Ini dilakukan oleh departemen pembelian setelah menerima rencana produksi yang dilakukan departemen perencanaan. Yang keempat inventory. Jika pesanan bahan baku telah datang, selanjutnya bahan baku tersebut akan dikirimkan ke pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Apabila kualitas bahan baku dan jumlahnya telah memenuhi standar, bahan baku tersebut akan disimpan di gudang. Tahapan ini disebut inventory. Yang kelima ada produksi. Ketika bahan baku telah diperiksa dan disimpan, nantinya bahan baku tersebut akan diproses bersama bahan pendukung menjadi bahan yang jadi dipesan oleh konsumen. Yang keenam ada pengiriman. Tahap ini merupakan bagian terakhir dari manajemen rantai pasok. Pada tahap ini, produk yang disimpan di gudang akan dikirimkan kepada konsumen sesuai tanggal pengiriman yang diminta. Kurir akan memastikan bahwa produk telah sampai ke tangan konsumen dengan sempurna. Selanjutnya, proses supply chain management. Proses supply chain management dibagi menjadi 4, yaitu pengolahan permintaan, manajemen pasokan, dan perencanaan penjualan SOP dan manajemen portfolio produk. Yang pertama adalah pengolahan permintaan. Pengolahan permintaan terdiri dari 3 bagian, yaitu perencanaan permintaan adalah proses permintaan untuk memastikan produk dapat dikirim dengan benar. Yang kedua adalah perencanaan barang, adalah pendekatan sistematis untuk merencanakan, membeli, dan menjual barang untuk memaksimalkan penghasilan dan investasi. Selanjutnya, rencana promosi perdagangan adalah teknik pemasaran untuk meningkatkan permintaan produk di toko-toko berdasarkan harga khusus. Yang kedua adalah manajemen pasokan. Manajemen pasokan dibagi menjadi 5. Yang pertama, perencanaan pasokan, yaitu menentukan bagaimana cara terbaik untuk memenuhi permintaan. Yang kedua, perencanaan produksi, berfungsi pada mutu produksi dan produksi dalam perusahaan. Yang ketiga, perencanaan inventaris, menentukan jumlah dan waktu optimal inventaris untuk menyadarkannya dengan kebutuhan penjualan dan produksi. Yang ketiga, rencana kapasitas, yaitu menentukan personil produksi dan peralatan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan produk. Selanjutnya, perencanaan distribusi dan pembiayaan jaringan adalah mengawasi pergerakan barang dari pemasok atau produsen ke titik penjualan. Yang ketiga adalah perencanaan penjualan dan operasi atau SOP. Perencanaan penjualan dan operasi adalah proses pengaturan bisnis yang secara bulanan yang memungkinkan pemimpin untuk berkonsentrasi pada penggerak rantai pasokan utama. Dengan memperhatikan pada dampak keuangan dan bisnis, tujuan SOP adalah untuk memungkinkan para eksekutif untuk membuat keputusan yang lebih berpengetahuan dan berkoneksi dinamis secara strategis di dunia bisnis. Yang terakhir adalah manajemen portfolio produk. Manajemen portfolio produk adalah proses dari mendatangkan ide produk sampai pengendalian pasar. Perusahaan harus memiliki strategi untuk keluar produknya ketika mencapai akhir di masa pakaiannya yang merupakan itu dalam kasus produk menjual kembali. Selanjutnya, bacakan oleh Dasar. Selanjutnya adalah strategi supply chain management. Di sini saya akan menyebutkan 2 strategi dalam supply chain management. Yang pertama, membangun hubungan dengan pemasok bahan baku. Artinya, hubungan mitra yang baik bisa menjamin kesuksesan mata rantai yang lain. Kemudian yang kedua, fokus meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan atau konsumer. Jadi jika konsumer puas, kemungkinan konsumer akan membeli secara berulang. Kemudian pentingnya supply chain management. Sistem supply chain management yang efisien akan mengurangi biaya pemborosan dan waktu dalam siklus produksi. Kemudian di sini saya akan menyebutkan tiga skenario untuk menganalisis data mitra.
mengidentifikasi potensi masalah. Artinya ketika pelanggan memesan lebih banyak produk daripada yang bisa dikirim oleh produsen, pembeli bisa mengeluh atas layanan yang buruk. Kemudian yang kedua adalah mengoptimalkan secara dinamis. Produk musiman memiliki waktu pelonggaran yang terbatas pada akhir musim. Produk-produk ini biasanya dibuang atau dijual dengan diskon yang besar. Kemudian yang ketiga, meningkatkan alokasi inventaris tersedia menjanjikan. Peralatan software analisis membantu untuk mengarahkan sumber daya secara dinamis dan jadwal pekerjaan berdasarkan ramalan penjualan. Perintah yang sebenarnya dana pengiriman terancam bahan baku. Perusahaan bisa mengafirmasi hingga pengiriman produk ketika memesan dimasukkan, mengurangi signifikan perintah yang tidak benar. Itu tadi udah dijelasin dari materi supply chain management sama anggota kelompok dari kelompok 7. Di sini saya akan menyimpulkan apa sih inti dari supply chain management sendiri, yaitu supply chain management adalah ilmu yang mempelajari tentang integrasi dari proses bisnis utama suatu perusahaan, baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan bukan manufaktur, mulai dari end user atau konsumen akhir hingga original supplier atau supplier awal untuk menyediakan produk, jasa, dan informasi yang bernilai tambah bagi konsumen atau stakeholder lainnya. Supply chain management sebagai salah satu strategi bisnis dalam suatu perusahaan yang meliputi semua aktivitas secara langsung atau tidak langsung dalam memenuhi permintaan konsumen, baik meliputi pabriknya atau supplier atau transportasi, gudang, retailer atau pengecer dan juga konsumen. Pada setiap perusahaan, supply chain meliputi semua fungsi yang terlibat untuk memenuhi permintaan konsumen atau pengembangan produk, pemasaran, proses operasi, distribusi keuangan, pelayanan konsumen. Baik, itu adalah kesimpulan yang sudah dirangkup oleh kelompok 7. Untuk yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa like dan komennya ya.